patriot, kami ini patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanif Rizky Pratiwi, NIM 210869195, Prodi Penjaskesrek dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum semua materi pembelajaran tentang filsafat olahraga yang telah dipelajari selama ini. Materi yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat olahraga adalah bidang studi filsafat yang berupaya menganalisis secara konseptual masalah-masalah olahraga sebagai aktivitas manusia. Ruang lingkup kajian filsafat olahraga adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada atau nyata, baik material, konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Kelahiran pemikiran filsafat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang ditandai oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran setiap gejala alam. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Yang ketiga adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian dalam bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat adalah zaman modern. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan di Prancis. Materi yang kedua adalah tentang pengertian ontologi, epistemologi, aksiologi, dan aplikasinya dalam kajian pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, ontologi. Kata ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos artinya diskursus, adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi dan rasionalitas keyakinan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Aksios berarti nilai, logos berarti ilmu, yang dalam teoritis nilai adalah studi filosofis tentang kebaikan atau nilai. Dalam arti terluas dari istilah-istilah ini, gerakan aksiologis muncul dari metode fenomenologi. Para aksiologi berusaha untuk mencirikan gagasan nilai secara umum, di mana nilai moral hanyalah satu spesies. Materi yang ketiga adalah aliran-aliran filsafat.
Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat ilmu yang berpandangan bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dan rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Yang kedua adalah empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme ini lahir di Inggris dengan 3 eksponennya adalah David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Materi yang keempat yaitu tentang pengertian sejarah filsafat. Sejarah filsafat pada periode Yunani Romawi. Yang pertama, filsafat Yunani. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai banyak sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng yang berarti suatu kebenaran. Lewat akal pikir atau logis tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos atau dongeng-dongeng dan juga mengembangkan kepercayaan dunia barat tentang tubuh dan pendidikan jasmani karena pengaruh Yahudi dan Fenisia. Yang kedua, filsafat Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu, banyak prajurit dan jenderal Romawi yang melakukan kontrak dengan para filsuf Yunani. Salah satu orang Romawi pertama yang menulis mengenai filsafat adalah Lucretius. Ia mengikuti pandangan filsafat Epikurean Yunani. Selanjutnya, masa abad pertengahan filsafat. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Dan terdapat pertama masa parastik. Istilah parastik berasal dari kata Latin pater atau bapak yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas dan atau golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikiran. Yang kedua, pada masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari skol, yang berarti sekolah. Jadi, skolastik berarti aliran atau berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari segala filsafat abad pertengahan. Selanjutnya, masa modern dan postmodern. Yang pertama, masa modern filsafat zaman modern. Pada zaman modern, manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Yang kedua, masa postmodern. Postmodern secara signifikan masa klasik dan pertengahan di barat. Wacana pikir dan rasionalisme manusia belum mendapatkan porsi yang signifikan. Materi yang kelima adalah tentang konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia.
Yang pertama, tentang kesatuan jiwa dan raga. Para filsuf dan para ahli ilmu faal atau fisiologi mempelajari tentang jiwa, sehingga fisiologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Selain pengaruh dari ilmu faal, psikologi juga dipengaruhi oleh satu hal yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan ilmu kedokteran, yaitu hipnotisme. Paracelsus, seorang ahli mistik, menunjukkan bahwa dalam tubuh manusia terdapat magnet yang sama halnya dengan bintang-bintang dapat mempengaruhi tubuh manusia melalui pemancaran yang menembus angkasa. Kata badan sering pula diganti dengan kata raga seperti yang nampak dalam kalimat berkorban jiwa dan raga demi membela tanah air dan bangsa. Dalam kalimat tersebut tersimpul adanya konsep kesatuan antara jiwa dan badan atau raga ini. Jika seseorang mati, maka badan akan dikubur dan hancur berkalang tanah. Yang kedua, tubuh manusia. Manusia adalah tubuh sekaligus jiwa. Tanpa jiwa, ia bukanlah manusia, melainkan hanya mesin biologis. Tanpa tubuh manusia juga tidak menjadi manusia, karena ia hanya entitas imaterial yang mengambang tanpa basis empiris. Menurut Hoffman, di dalam pengantarnya untuk buku Samuel Todes, menolak dua asumsi yang banyak berkembang di dalam filsafat. Yang pertama adalah asumsi bahwa penafsiran manusialah yang membentuk realitas. Realitas tidaklah memiliki entitas pada dirinya sendiri yang berdiri mandiri dari pikiran manusia. Oleh karena itu, tidak ada data ataupun fakta yang telah terberi karena semuanya merupakan hasil dari penafsiran manusia. Materi selanjutnya, contoh dalam aktivitas olahraga. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Kesehatan merupakan dasar yang sangat diperlukan bagi keberhasilan melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu ada pembinaan dan pemeliharaan kesehatan, baik meliputi pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jasmani, rohani, maupun mental yang merupakan sehat paripurna sesuai dengan konsep sehat menurut olahraga secara teratur memang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Rangkuman materi yang keenam adalah tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dan adalah suatu pandangan dalam proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos atau cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Kata ini dapat diartikan sebagai cinta akan muncul atau tumanggor dan Filsafat bermula dari Yunani lebih dari 2500 tahun yang lalu. Kata mengungkapkan pengetahuan atau cinta dalam cinta. Selanjutnya, ruang lingkup atau objek filsafat pendidikan secara umum adalah segala hal yang menyangkut permasalahan kehidupan manusia,
Namun, jika dijabarkan secara mikro atau khusus, maka objek filsafat pendidikan melingkupi beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, merumuskan sifat hakikat pendidikan atau the nature of education secara tegas. Materi yang ketujuh adalah tentang play and game. Play atau bermain merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela. Tapi, mengingat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Bermain atau play adalah fitrah manusia yang hakiki sebagai makhluk bermain atau homo ludens. Bermain suatu kegiatan yang tidak berpretensi apa-apa. Dalam bermain terdapat unsur ketegangan yang tidak lepas dari etika seperti semangat fair play yang sekaligus menguji ketangguhan, keberanian, dan kejujuran pemain. Walau tanpa wasit pun permainan anak-anak terlihat belum tercemar. Selanjutnya adalah game atau permainan. Game merupakan bagian dari play, permainan yang sudah dibatasi oleh suatu peraturan yang dikembangkan untuk ditaati agar permainan tersebut bisa berjalan dengan aman dan adil. Permainan yang sudah dikondisikan dengan aturan yang resmi biasanya terbentuk kompetisi. Game berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual atau intellectual ability. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain dan bermain juga merupakan bagian dari permainan dan keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat aturan, play, dan budaya. Rangkuman materi yang ke-8 adalah tentang hubungan play, game, and sport. Karena di atas kita sudah membahas tentang pengertian play and game, selanjutnya kita akan bahas tentang sport. Sport adalah olahraga yang telah dikembangkan sejak zaman nenek moyang kita dulu. Olahraga juga mencatat sejarah yang cukup panjang. Hadirnya olahraga turut mewarnai kehidupan manusia di muka bumi. Olahraga merupakan aktivitas yang melibatkan otot-otot besar dalam tubuh kita. Setidaknya, kita menggunakan 40% dari otot-otot besar tersebut dalam melakukan suatu permainan, pertandingan, ataupun aktivitas olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Selanjutnya adalah relasi play, game, and sport. Menurut Edward, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas meliputi play, game, and sport. Play mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Yang kedua, aktivitas bermain terpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, hasil dari aktivitas bermain adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak direncanakan sebelumnya. Yang keempat, aktivitas murni bermain tidak produktif, tidak menghasilkan nilai yang permanen. 5. Peraturan bermain tergantung pada kondisi, tunduk pada kesepakatan situasional. Yang keenam, kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan yang nyata. Game merupakan bagian dari play dan semua game merupakan bagian dari play. Game memiliki semua karakteristik play
Akan tetapi semua itu diatur dalam peraturan yang sengaja dibuat dan harus ditaati bersama. Rangkuman materi yang 9 adalah tentang dualisme dalam olahraga. Yang pertama adalah pengertian dualisme. Dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Versi dari dualisme yang dikenal secara umum diterapkan oleh René Descartes, yang berpendapat bahwa budi adalah substansi non-fisik. Descartes adalah orang yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas bahwa budi dengan kecerdasan dan membedakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan. Sehingga dia adalah yang pertama merumuskan permasalahan jiwa raga dalam bentuknya yang ada sekarang. Selanjutnya adalah pengertian dualisme dalam olahraga. Dualisme dalam olahraga Indonesia dikenal sebagai mekanisme umum untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang melibatkan para atlet. Dualisme ini dinilai tidak efektif dan efisien, akan lebih efektif apabila hanya terdapat satu badan arbitrer yang secara khusus menangani sengketa olahraga di Indonesia. Rangkuman materi yang terakhir adalah tentang aspek etika dalam olahraga. Yang pertama adalah tentang fair play dalam olahraga. Olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia yang spesifik. Arah dan tujuan orang berolahraga termasuk waktu dan lokasi kegiatan dilaksanakan sedemikian beragam sehingga sebagai bukti bahwa olahraga itu merupakan sebuah fenomena yang relevan dengan kehidupan sosial olahraga. Olahraga juga ekspresi berkarya pada manusia. Fair play memiliki peranan penting dalam olahraga. Fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria pada olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Selanjutnya adalah doping. Doping ditinjau dari aspek etika. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet. Banyak atlet yang menggunakan doping. Seseorang dapat mengenal dari aspek namun yang lebih penting lagi pemahaman dari perspektif etika. Salah satu penggunaan obat terlarang dalam olahraga adalah merosotnya kepercayaan terhadap hasil yang dicapai dalam suatu kompetisi. Pemeliharaan kepercayaan ini sangatlah mahal dan penting maknanya. Baiklah, hanya itu materi filsafat olahraga yang dapat saya simpulkan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.